3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Pada saat ini, Qin Chen ditangguhkan dalam kehampaan ini, dikelilingi oleh sungai emas yang bergulung, dan berubah menjadi lautan luas, yang mencakup ribuan mil. Qin Chen merasakan kekosongan dalam 1000 mil, sepenuhnya di bawah kendalinya. Besar, seru Qin Chen. Nyatanya, mereka yang menghormati yang kuat sudah memiliki apa yang disebut medan yang lebih kuat, yaitu semacam penindasan jalan, membentuk ruang pertempuran mereka sendiri. Setelah Qin Chen merangsang pedang Qi dari naga asli, atau ketika sungai pedang Qi asli membentuk sungai pedang Qi yang luas, itu juga akan membentuk dunia Jianhe yang menakutkan, menutupi semua orang kuat di tempat ini. Namun, intensitas bidang ini tidak tinggi. Karena baik Jianqi Changhe maupun naga asli Jianhe bukanlah entitas, melainkan medan menakutkan yang dibentuk oleh persepsi Qin Chen tentang aturan dan Tao. Mungkin, pedang naga asli Qin Chen, Qi, dapat menghancurkan dan membunuh lawan saat menghadapi yang terkuat di bumi. Namun, pada level Tianzun, gerakan pembunuhan yang dibentuk oleh kekuatan murni rasa hormat dan kekuatan aturan tidaklah cukup. Karena tidak ada entitas. Sekarang, ketika Qin Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan aturan Qi dan Kendo yang kacau ke dalam sungai Wanjianhe, Qin Chen memiliki perasaan tak terkalahkan. Dia samar-samar merasa bahwa selama dia ditutupi oleh sungai Wanjiannya, bahkan yang kuat di surga pun akan sangat sulit untuk membebaskan diri. Hahaha, Qin Chen senang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Jinlong Tianzun bisa melawan dua dewa besar bintang jatuh dan Rongyan tanpa tertinggal. Bahkan saat menghadapi pengepungan Gusan Tianzun, Linggu Tianzun, dan Tianzun Laut Dalam, dia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Justru karena fungsi domain Wan Bihe, yang memblokir ruang dan membentuk pertahanan fisik yang mengerikan. Jika itu adalah sungai pedang naga asli, itu pasti tidak akan begitu efektif. Sungai Wanjianhe yang didapat Qin Chen sekarang, setelah didorong ke ekstrim, tidak lebih lemah dari sungai Wan Bihe di Jinlong Tianzun. Tidak, itu harus kuat tetapi tidak lemah. Hanya saja radius 1000 mil masih sedikit menyebar. Qin Chen menyipitkan matanya dan mendesak sungai Wanjian. Ledakan, Anda dapat melihat cahaya pedang yang tak berujung tiba-tiba meledak, bayangan pedang emas menyebar secara gila-gilaan, seperti bola emas yang terus-menerus meluas keluar. 3000 mil, 6000 mil, 9000 mil, 10.000 mil. Ketika sungai Wanjian didorong sejauh 1000 mil, Qin Chen merasa bahwa dia akhirnya mencapai batasnya. Itu tidak bisa diperluas lagi. Qin Chen berhenti untuk mendesaknya. Faktanya, jika Qin Chen ingin berkembang, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Namun, saat dia mencapai jarak tersebut, kekuatannya sudah mulai melemah. Di luar kisaran 10.000 li, ikatan pada yang kuat akan dikurangi menjadi sangat rendah. Itu hanya pemborosan tenaga. Apakah itu 1 mil persegi? Cukup, Qin Chen diam di dalam hatinya. Aku dalam keadaan di mana aku memiliki cukup sarana untuk menghadapi yang kuat. Qin Chen tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri. Jika saya menggabungkan cara saya yang lain dan mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan sungai Wanjianhe dan menghabiskan waktu di sana, kita mungkin dapat memusnahkan orang kuat Tianzun biasa dan bahkan menjebak orang tengah. Tingkat orang kuat Tianzun, pengumpulan kekuatan. Saya melihat bahwa seluruh energi sungai emas dengan cepat menyatu di antara 9 binatang aneh, dan pada saat yang sama, 9 binatang aneh itu juga menjadi sangat kuat. Aku bisa melukai yang kuat dari makhluk surgawi berukuran sedang. Jika aku punya cara lain, aku mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Ini memuaskan Qin Chen. Lebih dari sekadar sarana, hati Qin Chen secara alami bahagia. Ambil, menabrak, Qin Chen tersenyum, dan pedang emas Qi tiba-tiba menyatu. Qin Chen sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Konverter dapat sepenuhnya mendesak Wanjianhe untuk bertukar dengan sukses. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Qin Chen merasa selalu ada kekuatan yang menekan sungai Wanjian sebelumnya. Pada saat ini, ia menghilang dengan tenang, dan sungai Wanjian akhirnya menjadi miliknya. Kalau tidak, bahkan jika Wanjianhe telah dicap oleh jiwanya sendiri dan telah jatuh ke tangannya sendiri, dia tidak dapat mengambil rumah harta sama sekali.
Kekuatan barusan adalah kekuatan dari rumah harta karun ini. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Pikir Qin Chen. Lihatlah ke atas ke dalam kekosongan. Alat yang paling berharga, harus. Awalnya, Qin Chen masih sedikit penasaran dengan tingkat rumah harta karun, tetapi pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa aula harta karun setidaknya merupakan harta karun teratas. Kalau tidak, Wan Jianhe itu sendiri adalah harta Tianzun tingkat atas. Bahkan jika aula harta karun adalah harta karun Tianzun teratas, sama sekali tidak mungkin untuk menekan pengumpulan Wan Jianhe oleh orang lain dan tidak mengeluarkannya, kecuali itu adalah harta tertinggi. Saya seharusnya sudah memikirkannya. Qin Chen melihat sekeliling, matanya menunjukkan panas. Alat yang paling berharga. Jika Anda mendapatkan barang ini sendiri, Anda akan mendapatkannya. Jika Anda memikirkan hal-hal baik Anda sendiri, piring batu giok yang dibuat oleh langit dan bumi pastilah yang paling berharga. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang kacau, dan bahkan yang paling berharga pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Itu tak ternilai harganya. Bahkan jika itu adalah leluhur iblis, mereka mungkin tidak memiliki dunia yang kacau balau. Hanya saja hidangan batu giok buatan langit dan bumi tidak memiliki efek serangan, itu hanya dapat membantu. Selain itu, pedang karat misterius itu tidak tahu level apa itu. Sekarang Qin Chen telah mengerti bahwa pedang berkarat misterius itu mungkin adalah senjata ajaib dari iblis pedang yang kuat yang disegel di dalamnya. Dan orang kuat iblis pedang itu kira-kira setingkat dengan leluhur paviliun pedang Tongtian. Prioritas utama, atau setengah langkah, Qin Chen tidak tahu. Karena sampai sekarang, dia tidak mengerti apa yang disebut alam transendental, alam di atas yang tertinggi. Atau itu hanya pernyataan. Namun, jika pedang berkarat misterius itu benar-benar senjata ajaib iblis pedang kuno, setidaknya itu adalah harta karun teratas di masa kejayaannya, yang tidak diragukan lagi. Selain itu, Qin Chen, harta lainnya, tidak mengetahui levelnya. Secara keseluruhan, itu kuat. Tapi rumah harta karun ini pasti sangat kuat. Mari kita lihat apa yang bisa ditukar dengan 20 juta poin kontribusi yang tersisa. Mata Qin Chen jatuh lagi pada formulir di depannya. 20 juta poin kontribusi. Beberapa harta Tianzun tidak perlu dipikirkan. Sekarang Qin Chen ingin melihat apakah dia dapat menemukan beberapa bahan khusus. Cari lagi dalam kategori khusus. Tiba-tiba, kristal mimpi biru muncul di hadapan Qin Chen. Kristal mimpi, bahan khusus dari alam semesta dan langit, harta pemurnian senjata tingkat atas, dapat disempurnakan menjadi berbagai jenis harta. Mereka mengandung fungsi membaptis ki jahat dan memurnikan jiwa. Memakainya di tubuh sepanjang tahun membuat mereka lebih melamun dan dekat dengan jalan impian. Nilai, 20 juta poin kontribusi. Melihat sepotong kristal mimpi ini, hati Qin Chen tiba-tiba muncul sosok yang dihantui oleh mimpi. Memikirkan, mata Qin Chen lembab. Saya tidak tahu bagaimana Sisi sekarang. Apakah dia baik-baik saja di dunia iblis? Pada awal ujian surgawi, Sisi dibawa pergi oleh putri iblis Lian Xinluo, dan tidak ada berita. Qin Chen samar-samar tahu bahwa Sisi seharusnya pergi ke keluarga iblis, tetapi Qin Chen tidak tahu persis di mana iblis itu berada. Dia mengatur agar Qin memasuki dunia iblis untuk menemukan jejak iblis dan menemukan jejak pemikiran. Tapi tidak ada berita. Dunia iblis sangat jauh sehingga dia terisolasi dari persepsi antara dia dan iblis Qin. Namun, dengan roh Yuan, mereka dapat berbaur di dunia iblis, dan perpisahan tidak akan terduga. Apalagi setelah menembus di Zun, Qin Chen sudah bisa merasakan nafas iblis Qin. Bahkan, Qin Chen bisa merasakan nafas perpisahan masih sangat kuat. Memikirkan, Qin Chen bergumam, saya tidak tahu apakah Fan Shen telah menanyakan tentang Sisi. Dia juga meminta Ling Yuan untuk bertanya. Namun, sampai saat ini belum ada kabar. Saat ini, memikirkan pemikiran, jiwa Qin Chen berdebar dan pikirannya bergetar. Rasa sakit yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Sejak Sisi pergi, Qin Chen tidak pernah melupakan hilangnya Sisi. Apakah dia baik-baik saja di dunia iblis? Dengan karakter berpikir, dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Untuk melihat dirinya sendiri, bahkan di api penyucian, dia akan hidup keras. Dunia iblis. Apakah itu untuk berpikir, atau untuk menyelamatkan Sangguan Waner, atau untuk mengalahkan iblis, dia akan pergi ke dunia iblis. Menukarkan.
Qin Chen sadar kembali dan langsung menukarnya dengan kristal ajaib ini. Meskipun ini hanya sepotong materi, tetapi materi senilai 20 juta yuan sebenarnya lebih mengerikan daripada puluhan juta harta Tianzun. Jika hal seperti itu bisa dimurnikan menjadi harta karun, itu pasti akan menjadi nilai yang luar biasa. Berpikir, aku akan menempatkan pikiranku padamu pada kristal yang melamun ini, memurnikannya menjadi harta karun, dan memberikannya kepadamu secara langsung. Qin Chen berbisik. Setelah menukar dua jenis harta ini, poin kontribusi Qin Chen akhirnya hampir habis. Mengambil kristal ajaib dari platform batu, Qin Chen akan berbalik dan meninggalkan rumah harta karun. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Karena rumah harta karun ini adalah harta karun yang dibuat oleh pengrajin kuno, dan setidaknya itu yang paling berharga, dapatkah Anda memperbaikinya? Kenapa kamu tidak mencoba mengumpulkan aula harta karun? Hati Qin Chen bergerak. Dia diam-diam melihat kehampaan di sekitar matanya, tangan kanannya menyentuh platform batu, kekuatan jiwa yang tak terlihat diam-diam menyebar. Qin Chen dapat melihat bahwa platform batu adalah salah satu bagian penting, meskipun itu bukan inti dari rumah harta karun. Bersenandung, kekuatan jiwa meresap, persepsi Qin Chen memasuki platform batu. Seperti yang diduga, dia langsung merasakan nafas yang mengerikan. Jauh di dalam rumah harta karun di dalam platform batu, ada larangan inti dan susunan aula harta karun ini. Hanya hadir di depan Qin Chen, itu adalah kehampaan yang gelap. Saya jelas merasa ada larangan dan susunan yang kuat di dalamnya. Mengapa Anda tidak bisa merasakannya ketika Anda masuk? Qin Chen terdiam. Apapun, cobalah. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Zhenyan di Zun sebelumnya, Tiangong memiliki dua harta karun yang luar biasa. Satu adalah yuta kuno, yang tidak akan pernah tergoyahkan, dan yang lainnya adalah rumah harta karun. Sengong Tianzun hanya mengontrol jejaknya, dan belum sepenuhnya menyempurnakannya. Itu hanya bisa digunakan sebagai rumah harta karun. Karena belum sepenuhnya dimurnikan, jelas terlihat bahwa rumah harta bukanlah karya ilahi surga. Jika Anda memurnikannya, Anda dapat menggunakan kekuatan penuh dari rumah harta, yang juga merupakan kontribusi untuk pekerjaan surgawi. Ya, itu sangat masuk akal, Qin Chen berkata dalam hatinya, sementara kekuatan jiwa yang kuat menyerbu ke dalam kehampaan tak berujung di kedalaman rumah harta karun. Meskipun ini adalah kehampaan yang gelap, tidak ada yang bisa dilihat, tetapi Qin Chen jelas merasa bahwa larangan dan pola susunan harus ada di dalamnya, dan bergegas ke dalamnya lagi. Dalam menghadapi hal-hal baik, kita harus selalu tegar. Kami memiliki keberanian untuk bekerja secara langsung. Jika kami ragu-ragu, kami pasti akan kehilangan bagian Anda. Ledakan, ketika kekuatan jiwa Qin Chen menyerbu ke dalam kehampaan yang gelap, ada banyak larangan dan pola susunan yang mengerikan di depan Qin Chen, yang merupakan larangan inti dari rumah harta karun. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Sangat luas, kuat, dan tak tertandingi. Qin Chen melebarkan matanya, apakah aku benar-benar menemukannya? Namun, sebelum dia mencoba untuk mengontrol larangan dan pola susunan ini, tekanan yang mengerikan meningkat di rumah harta karun, dan langsung muncul dari sistem dan susunan terlarang, dan secara naluriah memantul kembali ke Qin Chen. Puff! Kekuatan jiwa Qin Chen dihancurkan langsung di bawah tekanan mengerikan yang tiba-tiba muncul. Seluruh orang mengayuh kembali dan mengambil beberapa langkah. Wajahnya pucat, dan darahnya melonjak di tubuhnya. Hampir tidak ada darah yang keluar. Betapa kuatnya. Ada sedikit kepanikan di mata Qin Chen. Itu terlalu kuat. Nafas jiwa yang tiba-tiba jauh lebih mengerikan daripada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dilihat Qin Chen. Itu pasti merek jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat yang sangat mengerikan. Hanya rebound secara naluriah akan menghancurkan jejak jiwa Qin Chen. Mengerikan. Qin Chen pucat. Kotoran. Bukankah dikatakan bahwa rumah harta karun ini adalah barang tanpa pemilik? Bahkan Master Dewa Tianzun tidak dapat memperbaikinya, tetapi hanya mengontrol sedikit fungsinya. Bagaimana itu bisa diserang oleh kekuatan yang begitu kuat? Qin Chen melihatnya dengan jelas dan jelas. Kekuatan jiwa yang kuat ini dengan jelas dicap di kedalaman rumah harta karun, dan telah sepenuhnya mengendalikan rumah harta karun itu. Pihak lain tidak bermaksud untuk menyerang dirinya sendiri, tetapi karena merek jiwa Qin Chen menyerbu ke dalamnya, yang setara dengan menjara secara paksa harta yang telah disempurnakan oleh manusia, yang merupakan kebalikan dari naluri kekuatan jiwa.
Qin Chen bahkan tidak perlu memikirkannya. Siapa merek jiwa? Selain karya surgawi, apakah ada orang lain yang bisa mengendalikan rumah harta karun? Berita palsu membunuh orang. Itu hilang. Itu hilang. Qin Chen berbalik dan meninggalkan aula harta karun untuk pertama kalinya. Dengan raungan, gerbang aula harta karun jatuh, dan kepala Qin Chen tidak mau. Apakah Anda tidak ingin tinggal di sini untuk makan? Jika rumah harta karun telah disempurnakan oleh Master Dewa Tianzun, maka tindakannya sendiri, setelah serangan balik barusan, pasti telah dirasakan oleh pekerja Dewa Tianzun. Jika Anda tidak melarikan diri, apakah Anda akan mendapatkan semua barang curian? Malu, memalukan. Kita tidak bisa mengakuinya. Kami bahkan tidak bisa mengakuinya saat kami terbunuh. Suara mendesing. Debu Qin menjadi pita. Sekejap mata meninggalkan rumah harta karun, menjarah ke istananya sendiri. Lihat, ini Qin Chen. Berapa banyak hal baik yang telah kamu tukarkan dengan keluar dari rumah harta karun setelah tinggal begitu lama? Apakah menurutmu Qin Chen akan menukarnya dengan Tianzun Bao? Tak perlu dikatakan bahwa dia telah membuat setidaknya ratusan juta poin kontribusi kali ini. Membeli sepotong Tianzun Bao sama sekali bukan masalah. Aku tidak tahu apa yang dia ubah. Melihat Qin Chen muncul di Pulau Pengrajin, banyak diaken dan penatua berbisik, penuh iri hati. Namun, ada juga sepasang mata dingin menatap Qin Chen, dengan permusuhan. Setelah Qin Chen kembali ke kediamannya, sosok-sosok ini diam-diam berkumpul bersama. Masing-masing tokoh ini berada di level sesepuh. Di antara mereka, bahkan ada Master Surgawi setengah langkah. Penatua Long Yuan juga ada di antara mereka. Para tetua ini telah memasuki istana yang relatif megah. Penatua Bulu Hitam. Aku sudah bertemu tetua Heiyu. Setelah memasuki istana, para tetua ini memberi hormat satu demi satu kepada seorang pria kuat yang menyambut para tetua di istana. Itu tetua Heiyu. Kamu datang tepat pada waktunya. Tetua Bulu Hitam memandangi beberapa tetua, dan segera membawa mereka ke ruang rahasia jauh di dalam istana. Bersenandung. Ketika sosok-sosok ini berkumpul di istana ini, tiba-tiba sebuah proyeksi hitam muncul di istana ini. Tuanku, melihat sosok hitam itu, kelompok itu berlutut dengan hormat. Semuanya, bangun. Proyeksi hitam tenggelam ke. Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Meskipun penguasa Bulu Hitam tahu bahwa tuan mereka bekerja di istana yang gelap, mereka bekerja di istana yang gelap. Faktanya, beberapa tetua di tempat kejadian hanya mengetahui identitas satu sama lain melalui kerjasama, dan mereka juga tahu bahwa selain mereka, ada beberapa mata-mata iblis yang bekerja hari itu, dan jumlahnya cukup banyak. Setan telah bekerja di langit selama bertahun-tahun dan menghabiskan banyak darah untuk mengatur begitu banyak mata-mata. Setan telah mencapai tujuan akhir menjaga rahasia mata-mata. Sudah lama sejak terakhir kali proyeksi hitam memanggil mereka bersama. Kali ini, itu pasti sesuatu yang penting. Apa yang dilakukan Qin Chen sekarang? Jalan lampu proyeksi hitam. Penatua Bulu Hitam beberapa orang berhati satu lin. Itu benar-benar karena Qin Chen. Debu Qin di hari kerja gempar, jelas, pasti mata iblis. Tuanku, apakah ini akan terjadi? Penatua Bulu Hitam segera dengan hormat berkata, Tuan Hui, Qin Chen baru saja kembali dari rumah harta karun, dan sekarang dia kembali ke istananya. Adapun apa yang dia lakukan, kami tidak tahu persis. Namun, pria ini dan Zhenyan Dizun memasuki rumah harta bersama dengan Zhenyan Dizun, dan Zhenyan Dizun segera keluar. Tapi Qin Chen tinggal di rumah harta untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus menukar apa. Proyeksi hitam mencibir, apa yang bisa saya tukarkan? Menurut statistik saya, poin kontribusi orang ini sekitar 120 juta, yang dapat ditukar dengan sebagian besar harta Tianzun. Jika Anda memasuki aula harta karun, Anda pasti akan memilih harta karun Tianzun, tetapi Anda tidak tahu apakah akan memilih tipe pertahanan atau tipe serangan, atau keduanya. Penatua Bulu Hitam dan mata orang lain segera mengungkapkan warna api. 120 juta poin kontribusi, yang pada dasarnya dapat ditukar dengan sekitar 2 alat berharga Tianzun. Mereka semua tidak memiliki salah satunya, apalagi yang lebih tua. Bahkan guru surgawi setengah langkah seperti Heiyu tidak memiliki harta Tianzun. Proyeksi hitam sepertinya mengetahui ide orang-orang ini, senyum dingin, jangan khawatir, saat ini, harta karun surgawi ini bukan milik anak laki-laki itu. Tuanku, kamu, Penatua Heiyu dan yang lainnya terkejut.
Ya, saya telah menerima pesan dari klan yang meminta kami untuk memecahkan debu Qin. Saluran proyeksi hitam. Tetua bulu hitam dan hati orang lain tenggelam, langsung merasakan jejak buruk. Anda tidak ingin mereka melakukannya, bukan? Penatua bulu hitam segera berkata, Tuanku, Anda harus berpikir 2 kali. Qin Chen memiliki sumber waktu, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika kita semua bertarung, kita takut Qin Chen bukan lawan. Apalagi sekali kami melakukannya, kami pasti akan mengeksposnya dan mengarah pada serangan dan pembunuhan pilar langit yang sangat panas. Penatua bulu hitam, mereka ketakutan. Karena, mereka benar-benar takut proyeksi hitam akan membiarkan mereka menyerahkan kekuatan Qin Chen, mereka tidak tahu. Biarkan mereka menyerahkannya agar tidak mati. Belum lagi bahkan jika mereka benar-benar menyergap dan membunuh Qin Chen, itu sama saja dengan mengungkap sepenuhnya. Jika mereka melakukannya di tempat rahasia markas, mereka pasti akan mati. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Proyeksi hitam bersenandung dingin. Gugup apa? Kursi ini tidak mengatakan biarkan kamu mulai. Apakah Anda akan melakukannya sendiri, Tuanku? Mereka terkejut. Penatua bulu hitam segera berkata lagi, Tuan, Anda benar-benar dapat membunuh Qin Chen dengan tangan Anda, tetapi Anda pasti akan terkena bayangan kolom api ekstrim. Setelah kolom api ekstrim itu kuat, saya khawatir Anda juga. Tiang api di langit sangat menakutkan, yang sulit dihalangi oleh surga. Ini adalah dasar dari tempat rahasia markas besar Tiangong. Meskipun mereka tahu bahwa proyeksi hitam di depan mereka kemungkinan besar adalah salah satu dari 8 wakil kepala aula di kantor, bahkan jika orang yang kuat seperti 8 wakil kepala aula mulai bekerja dan dikunci oleh tiang api ekstrim, mereka akan melakukannya. Pasti mati. Ini adalah jawaban yang hampir tidak terjawab. Siapa bilang kursi ini akan bergerak dalam jangkauan tiang api? Meski sosok hitam itu hanya proyeksi, orang juga merasakan cibiran di hati proyeksi hitam itu. Apa maksudmu, Tuanku? Tetua bulu hitam mereka semua terpana, tidak berada dalam jangkauan tiang api langit. Ini apakah mungkin? Tempat rahasia markas kerja sepanjang hari berada di bawah naungan kolom api ekstrim, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Salah satu tetua mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apakah Anda bermaksud membiarkan debu Qin ini meninggalkan tempat rahasia markas sebelum memulai? Proyeksi hitam mencibir, bagaimana dengan otakmu? Meskipun semua tempat rahasia markas berada di bawah kendali tiang api, pasti ada beberapa tempat yang tidak bisa ditembus ke dalamnya. Menara Guyu. Mendengar ucapan itu, sesepuh bulu hitam langsung berseru. Kamu masih punya otak, Tuanku? Apakah Anda ingin melawan Qin Chen di Menara Guyu? Penatua bulu hitam dan orang lain menghirup udara dingin, tetapi segera memiliki mata satu demi satu. Tidak apa-apa, Menara Guyu. Itu adalah harta karun teratas di tempat rahasia markas besar Tiangong. Itu telah berdiri di tempat rahasia markas selama puluhan ribu tahun. Yuta kuno terbagi menjadi 9 lapisan, yang masing-masing merupakan ruang yang sangat luas, dengan lapisan berlapis-lapis, berisi roh jahat yang mengerikan. Karena pemurnian di Yuta kuno, persepsi dan kecepatan pemurnian akan sangat meningkat, jadi di Menara kuno, ada banyak hari kerja di Menara Giok kuno, pemurnian. Karena Yuta kuno sangat luas sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya dari zaman kuno hingga saat ini, dan bahkan guru Dewa Tianzun tidak dapat mengendalikannya. Ini juga membuat segala sesuatu yang terjadi di Yuta kuno tidak dapat dipantau sama sekali, bahkan tidak dapat dirasakan dengan menghubungkan tiang api langit. Jika proyeksi hitam ditembakkan di Menara Guyu, sangat mungkin untuk membunuh Qin Chen, dan itu tidak akan menarik perhatian tiang api. Tidak akan ada yang tahu siapa pembunuhnya. Satu-satunya masalah adalah kekuatan Qin terlalu kuat. Jika debu Qin jatuh di Menara Yu kuno, maka semua orang yang memasuki Menara kuno akan khawatir. Kemudian proyeksi hitam kemungkinan akan terungkap dalam kasus penyelidikan sesudahnya.